Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kembali kita bertemu di doa Sabtu pagi ini. Sebelum memulai, mari kita menaikkan doa ungkapan syukur kita dan doa pengampunan dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh mengingat, kami masih Tuhan berikan nafas kehidupan. Kami bangun di pagi ini, kami bersyukur, kami menikmati pagi yang indah. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan di pagi ini. Dan kami juga Tuhan mau terus menyerahkan sepenuhnya aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan. Bahkan ibadah doa pagi ini Tuhan mau kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, ampuni setiap kami dalam segala keberdosaan kami, pelanggaran kami yang sudah mendukakan hati Tuhan, yang sudah melukai hati sesama. Biarlah Tuhan Kau yang terus menaruh belas kasih-Mu atas setiap kami orang-orang yang berdosa ini. Terima kasih ya Bapa untuk pengampunan-Mu, untuk anugerah terindah yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mari sebelumnya kita akan membaca Mazmur pasal yang kelima. Mazmur pasal yang kelima sebagai penghantar untuk doa pagi kita di hari ini dari ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, demikian bunyinya. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamu-lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Demikian sapaan untuk pagi ini dari Mazmur pasal yang kelima. Kita akan menaikkan pujian kita. Kita akan bernyanyi Saatku Menyembahmu di medley dengan Ku kagum hormat akan Engkau. Saatku menyembahmu
kebenaran firman Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan di pagi ini kalau kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal yang ke-40. Tuhan berkati hati kami, setiap kami Tuhan penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh tahu Tuhan apa yang Tuhan minta ketika kami boleh diajar, boleh dididik dengan kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Kami serahkan waktu pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40, saya akan membacakannya. Bapak dan Ibu, jemaat terkasih boleh menyimaknya. LAI memberikan judul Berita Kelepasan. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya sudah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naikkanlah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Selanjutnya Allah di atas semua Allah. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan pada siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api, dan marga satwanya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya, mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Patungkah? Tukang besi menuangnya,
Pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok, mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian pasal 40 Yesaya yang kita baca tadi. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pembacaan kitab Yesaya dari pasal yang ke-40 ini tadi itu merupakan bagian yang kedua dari kitab Yesaya. Bagian yang kedua ini berisi pasal 40 sampai ke akhir, yaitu pasal 66. Nah, konteks Yesaya 40 ini adalah waktu pembuangan untuk bangsa Israel itu dibuang ke Babel sudah semakin dekat. Nah, Yesaya 40 ini sendiri terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu ayat 1 sampai ayat yang ke-11 yang berisi tentang Allah menjanjikan pembebasan. Selanjutnya bagian yang kedua itu yaitu ayat 12 sampai ayat yang ke-26 yang berisikan Allah sanggup membebaskan umatnya. Dan yang terakhir bagian yang ketiga yaitu dari ayat 27 sampai ayat yang ke-31 yaitu menanti di dalam pengharapan. Saudara, ketika saya membaca firman Tuhan ini, pasal 40 ini, di situ ketika bangsa Israel mendengar nubuat Nabi Yesaya bahwasanya mereka akan dibuang ke Babel, tentu mereka akan bertanya-tanya kepada Tuhan. Mereka akan bertanya, Tuhan kenapa kami harus dibuang? Kami kan umat pilihan Tuhan. Kalau Tuhan membuang kami, berarti itu menunjukkan bahwa Tuhan kalah terhadap dewa-dewa yang ada di Babel. Salah satunya itu adalah dewa Marduk. Tetapi ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya melihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Cara kerja Tuhan yaitu setiap dosa pasti ada konsekuensinya, berkat dan kutuk. Kita tahu bagaimana bangsa Israel sudah meninggalkan Tuhan. Saudara, cara kerja Tuhan sekalipun umatnya ini adalah umat pilihan Tuhan. Tetapi jika mereka berbuat dosa, maka mereka akan dihukum. Tuhan mengizinkan orang pilihannya itu untuk jatuh ke dalam penderitaan. Karena disitulah nantinya Tuhan akan menyatakan kuasanya.
Nah, bukankah kalau orang yang sedang menderita itu, biasanya kekuatan fisiknya akan semakin lemah. Nah, di tengah kelelahan, di tengah kekuatan yang semakin melemah ini, tentu orang-orang pilihannya ini akan datang menghampiri Tuhan. Orang-orang pilihannya ini kembali akan menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dan justru di dalam kelemahan orang-orang pilihannya itulah Allah akan menyatakan kuasanya. Allah hendak memakai kelemahan dari orang-orang pilihannya ini untuk menunjukkan siapa Allah dari umat pilihannya ini. Dan memang kalau kita melihat sejarah membuktikan bahwa bangsa Israel itu mengalami pembebasan dari penindasan. Tuhan sudah melepaskan mereka. Bukan karena hal ini menunjukkan bahwasannya Allah itu ada di pihak yang lemah. Bangsa Israel yang tidak berdaya itu memiliki kekuatan dari Allah. Tentu ini menjadi satu kesaksian bagi bangsa-bangsa lain di luar bangsa Israel pada saat itu. Sungguh dahsyat dan ajaib apa yang Tuhan perbuat. Di saat mereka lemah, di saat mereka ditindas, Tuhan bekerja, melepaskan, membebaskan umat pilihannya ini. Nah, ketika ini saya juga merenungkan bahwasanya di tengah keberdosaan yang dilakukan oleh bangsa Israel, sebenarnya tentu mereka tidak layak untuk menerima pembebasan. Karena mereka tadinya sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Tapi ketika mereka datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan menjawab mereka. Tuhan memberikan anugerah kepada mereka. Mereka boleh merasakan kebebasan, di mana mereka bisa kembali beribadah kepada Tuhan, bangsa mereka. Saudara, bukankah firman Tuhan yang diberikan Yesaya ini juga berlaku bagi setiap kita para pembaca di hari ini? Berulang kali kita seperti bangsa Israel berdosa di hadapan Tuhan, mendukakan hati Tuhan, dan berulang kali juga Tuhan menghukum kita. Tetapi berulang kali juga Tuhan membebaskan kita dari setiap pergumulan yang kita hadapi, dari setiap penderitaan, siksa, sengsara yang kita alami. Tuhan bebaskan kita. Dan kalau kita tahu puncak dari pembebasan Allah yang diberikan, itu ketika Yesus mati, membebaskan kita dari belenggu dosa yang menghimpit kita, yang mengharuskan kita untuk dihukum kekal. Pengorbanan Yesus di kayu salib, itulah pembebasan yang terindah. Sehingga kita bebas dari hukuman kekal, tetapi menerima berkat yang kekal, yaitu hidup yang kekal itu. Nah, jemaat yang terkasih seperti Yesaya, yang telah meminta bangsa Israel itu untuk percaya kepada Allah, yang akan membebaskan mereka dari pembuangan ke tanah Babel, dari penindasan di tanah Babel. Saat ini pun firman Tuhan berbicara kepada setiap kita yang saat ini tengah bergumul ditimpa wabah COVID-19. Sebagai orang yang percaya, mari kita datang menghampiri Tuhan. Mari kita berharap seperti bangsa Israel yang diminta oleh Nabi Yesaya untuk berharap kepada kuasa Tuhan. Menantikan waktu Tuhan yang indah pada waktunya akan membebaskan kita dari penderitaan akibat wabah yang sedang terjadi melanda dunia saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau memberikan kami kekuatan di hari ini Tuhan untuk tetap berharap kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sang pembebas kami. Pengharapan kami hanya Engkau ya Tuhan. Di tengah penderitaan yang kami alami dalam wabah COVID-19 ini, pertolongan kami datangnya dari Tuhan. Kami menantikan waktu Tuhan yang indah pada waktunya akan membebaskan kami semua. Kami bersyukur untuk anugerah pembebasan yang Tuhan berikan kepada setiap kami yang terbesar, yaitu hidup yang kekal. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita menaikkan doa-doa kita, mari kita menaikkan pujian dari KPPK 37, Tuhan yang kukasihi sebanyak 2 kali.
kasih, mari kita berdoa agar iman jemaat di saat wabah ini tetap kuat menantikan waktu Tuhan, berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kita terus berdoa supaya wabah ini kiranya cepat berlalu dan bisa kita kembali bebas menikmati aktivitas kita seperti sebelumnya. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami saat ini bersehati berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati iman jemaat Tuhan. Sekalipun wabah ini Tuhan tidak memungkinkan untuk kami bisa bertegur sapa secara langsung, kami hanya melakukan ibadah secara online. Kuatkan, teguhkan Tuhan iman jemaat Tuhan. Firman yang didengar melalui setiap pelayanan ibadah online, kiranya itu boleh menguatkan, meneguhkan untuk kami tetap berharap kepada Tuhan, nantikan waktu Tuhan yang akan melalukan badai wabah COVID ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau juga yang terus memberkati pemerintahan bangsa kami ya Tuhan, supaya mereka dalam koordinasi yang baik Tuhan, boleh melakukan kerjasama sehati sepikir ya Tuhan, untuk menuntaskan wabah ini. Berkati juga Tuhan bangsa kami, rakyat kami ya Tuhan, di tengah akan adanya arus mungkin mudik ya Tuhan karena lebaran. Tuhan berkati supaya rakyat boleh sadar himbauan pemerintah Tuhan untuk tetap tinggal di rumah Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami merindukan, kami menjadi orang-orang warga negara yang disiplin Tuhan, yang mau tunduk dan taat kepada pemerintah kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya mari kita berdoa untuk suasana kota Ambon. Kita masih merasakan gempa, kemudian mungkin kita masih melihat warga masih banyak yang berkerumun. Untuk itu, mari kita berdoa untuk situasi kota Ambon. Kemudian kita juga berdoa supaya jemaat yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih juga bisa memberikan bantuan kepada mereka, sekeliling mereka, untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, supaya tingkat kemiskinan itu boleh ditutupi oleh mereka yang lebih mampu perekonomiannya. Mari kita berdoa untuk topik doa ini. Bapa, kami juga saat ini bersehati Tuhan berdoa untuk kondisi Ambon. Masih terasa Tuhan ada gempa dan kami masih takut dan khawatir Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat atas alam semesta ini. Bersehati Tuhan, kami memohon Tuhan tolong hentikan di tengah kondisi yang tidak baik, situasi wabah COVID ini Tuhan. Ketika gempa itu datang lagi Tuhan, semakin takut, semakin khawatir kami Tuhan menjalani aktivitas kami. Hanya Engkau ya Tuhan tempat kami mengadu. Hanya Engkau ya Tuhan tempat kami meminta pertolongan. Tuhan, Engkau juga yang memberkati ya Tuhan, supaya kami ya Tuhan, setiap kami yang memiliki perekonomian yang lebih baik Tuhan, boleh memperhatikan orang-orang di sekitar kami, supaya tingkat kemiskinan di tengah-tengah kota Ambon ini juga Tuhan semakin ditutupi. Ada orang-orang yang lebih mampu yang berbelas kasihan kepada orang-orang yang tidak mampu. Dan biarlah ya Tuhan, kota ini boleh dalam keadaan semakin membaik. Ada dirasakan ya Tuhan kecukupan di dalam segala kebutuhan bagi mereka yang mengalami kesusahan. Biarlah Tuhan senantiasa damai sejahtera-Mu turun atas kota Ambon. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya mari kita berdoa untuk majelis lama dan majelis baru. Biarlah setiap majelis yang sudah terpilih, baik majelis yang sedang melaksanakan tugasnya di hari ini, mereka dapat berkoordinasi dengan baik dan pelayanan ibadah online kita ke depannya bisa semakin lebih baik lagi, bahkan semakin dinikmati oleh jemaat Tuhan. Kemudian mari kita juga berdoa untuk mesbah keluarga di rumah-rumah jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kita rindu terjadi kebangunan rohani dalam keluarga-keluarga di dalam jemaat. Mari sama-sama bersehati kita berdoa untuk topik doa ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami juga bersehati Tuhan untuk pelayanan dari majelis baru dan majelis yang lama. Tuhan, kami rindu mereka boleh berkoordinasi dengan baik di dalam melakukan pelayanan di gereja kami. Tuhan, kami juga memohon biarlah Engkau yang memberkati ya Tuhan untuk pelayanan ibadah online ini boleh dipersiapkan dengan baik.
tim yang ada Tuhan sekarang. Biarlah Tuhan senantiasa Engkau yang memberkati mereka, tugas pelayanan yang dengan kerelaan hati mereka kerjakan. Biarlah itu boleh menjadi satu kesenangan di hadapan Tuhan, dan jemaat Tuhan juga boleh menikmati setiap ibadah online. Kami juga rindu Tuhan terjadi kebangunan rohani dalam keluarga-keluarga di dalam jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon ini Tuhan. Setiap keluarga boleh mengajak anggota keluarga mereka untuk sehati sepikir mengadakan mesbah keluarga di rumah-rumah mereka. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami juga mengajak jemaat Tuhan untuk berdoa secara pribadi untuk setiap pergumulan apapun di hadapan Tuhan. Selanjutnya saya yang akan memimpin doa berkat, doa tutup dalam doa pagi di hari ini. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, inilah setiap seruan doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan secara komunal, bahkan setiap pergumulan pribadi kami yang sudah kami sebutkan di hadapan Tuhan. Tuhan tahu pergumulan yang terdalam dari setiap jemaat kami. Kami tidak tahu Tuhan satu persatu pergumulan terdalam yang mereka alami. Tapi kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan, apapun yang sedang mereka hadapi saat ini, kesulitan, sakit penyakit, Tuhan jamah mereka, Tuhan kuatkan mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka, keluarkan mereka Tuhan dari setiap persoalan hidup mereka, bebaskan mereka ya Tuhan. Dan kami rindu untuk jemaat Tuhan yang belum memiliki iman yang menyelamatkan itu, Tuhan yang beranugerah atas setiap mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ketika kami boleh beribadah bersama di pagi ini ya Tuhan. Dan seluruh Tuhan aktivitas kami, pelayanan kami ya Tuhan, dalam seminggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk setiap ibadah komisi, setiap pelayanan pastoral, doa Rabu malam, bahkan kebaktian umum, biar Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Selamat pagi, kiranya Tuhan Yesus memberkati jemaat dalam segala aktivitas di akhir pekan ini.